Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back the Scarer. Jadi pada kesempatan kali ini teman-teman, aku bakal ngajak kalian lagi untuk nge-react sebuah video yang lagi viral banget, yang lagi trending nih di YouTube. Video ini berhubungan tentang hal mistis lagi teman-teman, yang dimana ada sebuah pemberitaan. Ini videonya viral banget, gila. Ada sebuah pemberitaan dimana ada anak-anak yang diduga ya, yang katanya kerasukan Gundurwo. Bahkan demi mengusir Gundurwo ini, anak ini ditenggelamkan sampai meninggal teman-teman. Sampai meninggal. Bahkan gak cuman itu, parahnya lagi, ketika jasad anak ini udah meninggal, itu nggak dikubur, itu nggak dibawa ke rumah sakit, justru disimpan di rumah selama 4 bulan teman-teman. Disimpan di rumah selama 4 bulan, gila nggak tuh? Itu sih lebih parah daripada psikopat sih, ya nggak sih? Jadi di sini kita bakalan nge-react sama-sama videonya teman-teman. Aku udah kumpulin beberapa video dan berita yang berhubungan tentang kejadian sebenarnya kasus ini teman-teman. Nantinya kita juga bakalan nilai dari sisi spiritual, dari sisi indera keenam, apakah benar kejadian ini ada sangkut pautnya dengan hal mistis teman-teman. Karena banyak banget netizen teman-teman yang berasumsi tentang kejadian ini, katanya itu bukan karena kerasukan Gundurwo, melainkan emang sengaja ditumbalin buat pesugihan. Ada juga teman-teman yang berasumsi kenapa mayatnya nggak membusuk sampai 4 bulan. Itu merupakan keganjilan teman-teman. Itu merupakan keganjilan di kalangan para netizen, kenapa mayatnya nggak membusuk. Dan juga apa sebabnya mayat itu nggak dikubur gitu loh. Kenapa abis meninggal dikuburin aja gitu loh, atau dibawa ke rumah sakit aja, dan lain sebagainya. Itu banyak banget pertanyaan-pertanyaan dari para netizen, kenapa nggak dikuburin, apakah emang karena ada sangkut paut dengan hal mistis dan lain sebagainya gitu. Nah, nanti kita bakalan coba nilai nantinya di sini. Dan juga kalau kemungkinan nanti malam aku ada waktu teman-teman, kita bakalan mediumisasi. Aku bakalan coba tarik korinnya teman-teman, kita bakalan coba cari informasi sebelum kejadian anak ini meninggal. Kita bakalan coba cari tahu apa kejadian-kejadian sebelum anak ini meninggal teman-temannya. Di sini kita bukan maksud untuk membuka aib dan lain sebagainya, tapi kita mau coba cari kebenarannya teman-teman ya. Oke, jadi kita bakalan langsung tonton videonya aja. Let's go. Oke, langsung ke videonya. Pemirsa, usai diotopsi, jenazah anak perempuan berusia 7 tahun yang disimpan di dalam kamar selama 4 bulan oleh orang tuanya sendiri di Temanggung, Jawa Tengah akhirnya dimakamkan. Sementara warga sekitar dan keluarga tidak curiga jenazah korban selama ini disembunyikan dalam kamar rumahnya. Di dalam kamar. Diantar oleh mobil jenazah RSUD Jayanegoro, jenazah Aisyah Latufatul, gadis kecil berusia 7 tahun, disemayamkan di Masjid Dusun Aponan, Desa Bejen, Kecamatan Bejen, Temanggung, Jawa Tengah. Usai disolatkan, korban kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat. Pemakaman diiringi oleh puluhan warga dan keluarga besar korban. Para kerabat. Oke, sebelum lanjut videonya teman-teman, yang muslim kita sama-sama doain dan kirim Fatihah untuk adik kita ini teman-temannya. Fatihah sama-sama ya. Dan juga tetangga korban tidak menaruh curiga jika orang tua Aisyah menyimpan korban di dalam rumah. Setiap kali warga bertanya terkait keberadaan korban, pasangan Marsidi dan Suwartinah selalu menjawab jika korban tengah berada di rumah kakek yang berada di desa lain. Namun kecurigaan warga akhirnya muncul ketika kakek korban Sutarmo mendatangi rumah korban dan menanyakan keberadaan korban. Warga mendatangi rumah korban akhirnya menemukan bahwa korban telah meninggal dunia di dalam kamarnya tanpa dimakamkan. Wow. Temuan warga kemudian dilaporkan ke perangkat desa setempat dan diteruskan ke polisi. Ada tanda-tanda mencurigakan? Nggak ada ya? Itu biasa, cuman pintu itu selalu tertutup, cuman nggak ada. Sama saya aja juga biasa, saya berarti kerabat korban biasa kata-kata ngobrol bareng. Walaupun nyangka nggak Pak kalau itu tuh Pak Marsudi kok sampai tega seperti itu? Nggak menyangka, ya, benar-benar saya nggak menyangka. Kok seperti kalau memang benar-benar seperti kayak itu, saya nggak menyangka. Diduga. Oke, stop dulu. Di sini ada satu hal yang membuat menarik perhatian aku teman-teman, yang dimana ini kan ceritanya tadi katanya anaknya ini ke rumah kakeknya gitu loh. Warga-warga bertanya, tetangganya bertanya, kata si orang tuanya anaknya ini di rumah kakeknya, makanya nggak ada katanya.
Tapi di sini yang bikin gue salut adalah kakeknya sendiri, teman-teman. Kakeknya sendiri. Karena apa? Yang melaporkan ke kepala desa dan juga ke kantor polisi itu adalah kakeknya. Yang dimana dia nggak pandang bulu sama anaknya, sama menantunya, dia nggak pandang bulu. Karena demi keadilan. Karena kebanyakan orang mungkin bisa aja berpikir, ah ya udah tutupi aja. Orang juga nggak ada yang tahu, anggap aja orang berpikir anak itu udah tinggal di kampung gitu loh sama kakek neneknya, atau kakeknya juga punya pikiran kayak gitu. Bisa aja kan orang, tapi di sini kita lihat kakeknya dengan keberaniannya, dengan keadilannya tetap melaporkan ini ke kantor polisi. Bahkan di sini yang bersalah anaknya, padahal ada menantunya, dia nggak pandang bulu demi keadilan, teman-teman. Gue salut sih di sini sama kakeknya. Korban telah meninggal dunia 4 bulan lalu, sementara kedua orang tua korban dan 2 orang temannya kini telah ditangkap polisi. Adapun penyebab pasti kematian korban masih dalam penyelidikan dan menunggu hasil otopsi. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Siapa yang mempengaruhi kedua orang tua korban hingga mau melaksanakan ritual usir genderuwo? Sudah bergabung bersama kami Sutarno, kakek anak yang jenazahnya disimpan dalam kamar selama 4 bulan oleh orang tuanya, dan juga ada sosiolog UGM Suprapto. Assalamualaikum, selamat malam, selamat sore Bapak-bapak. Ya, selamat sore. Ya. Saya ke Pak Sutarno terlebih dahulu. Pak Sutarno, apa sebetulnya yang terjadi, Pak? Jadi Pak Sutarno ini, teman-teman, ini merupakan kakeknya sendiri. Kakeknya. Jadi selama ini saya mulai bulan Februari sampai Mei itu udah pernah ketemu cucu saya. Jadi kalau saya mau ke sana itu katanya ini belum selesai itu ritualnya gitu. Artinya Pak Sutarno, kakek sudah tidak pernah ketemu dengan cucunya selama 4 bulan, begitu ya Pak? Iya, iya, betul. Oke, ritual yang Anda sebutkan tadi betul bahwa kematian almarhumah ada kaitannya dengan ritual pengusiran makhluk halus? Iya, betul, betul. Apa yang kakek ketahui tentang ini? Ya, ini karena itu dukunnya, itu katanya bahwa itu cucu saya itu waktu anak saya waktu hamil itu kan katanya oleh genderuwo gitu katanya. Apakah dukun yang sama ini yang kemudian memberikan saran atau menyuruh anak dan menantu Anda untuk menenggelamkan cucu Anda? Ya, begini. Jadi ini katanya dukunnya itu mau anaknya itu mau dibuat yang sebaik-baiknya karena itu rohnya itu katanya roh genderuwo. Nah, itu yang bilang dukunnya ini. Kenapa sampai ada anggapan begitu, Pak Sutarno? Disebutkan almarhumah nakal. Senakal apa sih sebetulnya, Pak? Sebenarnya nakal itu anak itu malah lincah dan baik sebetulnya itu. Sebetulnya perilakunya baik ya, Pak? Baik. Oke, sampai pada akhirnya ada anggapan bahwa anak ini kerasukan makhluk halus, kerasukan genderuwo. Siapa yang pertama kali mengatakan itu, Pak? Itu yang namanya Pak Haryono sama Pak Budi. Oh, itu yang tetangga korban ya, Pak ya? Iya, tetangga korban. Oke, artinya 2 orang tua korban percaya dengan anggapan itu, Pak? Iya, percaya karena itu harapannya orang tua kedua itu anak ini nanti agar menjadi anak yang baik gitu. Oke, soal ritualnya, Pak, betulkah bahwa jenazah korban atau ketika almarhum masih hidup itu ditenggelamkan ke bak mandi? Ya, kalau saya tidak lihat, namun demikian ini ada kabar bahwa anak ini ditenggelamkan di bak mandi. Siapa yang melakukan penenggelaman itu, Pak? Siapa yang melakukan tindakan kekerasan itu? Nah, katanya Pak ini saudara Budi. Kemudian apa alasannya jenazah dari cucu Anda ini tetap disimpan selama 4 bulan? Ya, karena mungkin katanya nanti bilangnya sama anak saya ini menantinya bisa hidup kembali. Ya. Oke.
satu pertanyaan saya Pak, Ya. kan anaknya sudah meninggal, sudah tidak bernyawa Ya. selama 4 bulan ini. Ya. Kenapa justru orang tua malah tidak melaporkan ini semua, tidak terbuka tentang ini semua, termasuk kepada Ya. Bapak sebagai orang tuanya, sebagai kakek korban? Ya, ya, karena mungkin dorongan dari dua orang dukun ini. Oh, dipengaruhi sama dua tetangga yang mengaku Ya. sebagai dukun ini, Pak. Ya, Sebaiknya Dipengaruhi. informasinya disembunyikan begitu. Ya, disembunyikan. Tapi Pak Sutarno, selama 4 bulan ini apakah Anda pernah berkunjung ke rumah anak dan menantu Anda? Selama 4 bulan ini kalau saya dan ibunya mau ikut, istri saya mau mengunjung sana, itu dia selalu bilang bahwa anak ini belum selesai di ritual, maka jangan kesini dulu Pak, gitu. Selalu dihalang-halangi, tidak boleh ke rumah. Ya, tidak boleh, jadi tidak boleh ke rumah anak-anak saya. Pak, apakah soal ritual pengusiran makhluk halus, setan, apapun namanya ini Pak, sudah pernah sebelumnya dilakukan terhadap korban? Nah ini saya tidak tahu, ya, karena rumah saya kan jauh dari Oke. Tapi Aponan Bejen. soal rencananya ini sudah pernah diceritakan kepada Anda sebagai seorang kakek? Kalau rencananya ini hanya dua orang dukun ini hanya mau ini agar anak ini karena dulu disebut nakal, disebut nggak baik, ini rohnya dari roh genderuwo, maka dengan demikian ini anak harus di ritual dulu. Oke. Nanti agar anak itu baik. Artinya sudah diceritakan sebelumnya bahwa rencana ritual itu kepada kakek Sutarno sebelum peristiwa ini semua terjadi. Miris, tragis, mengenaskan. Kami akan bahas sesaat lagi juga. Nah, di sini teman-teman, gue salut banget sekali lagi sama kakeknya. Insya Allah orang soleh, teman-teman. Jadi kakeknya ini langsung melapor ke polisi, teman-teman. Dia nggak peduli sama anaknya, sama ponakannya, apakah itu nanti kena hukuman, masuk penjara. Dan di sini menurut keterangan ada 2 orang yang melakukan ini semua, teman-teman, atau yang mendorong ini semua. Ada 2 dukun, teman-teman. Yang pertama tadi Haryono sama Budi, teman-teman. Nah, 2 dukun inilah yang melakukan malpraktek ini, teman-teman, menenggelamkan anak ini demi mengusir katanya roh Gundurwo itu. Kita belum tahu di sini kebenarannya, dan di sini ada dugaan motif sementara, teman-teman, dari kepolisian. Kita bakalan coba lanjut dugaan sementara dari kepolisian, teman-teman. Polisi menetapkan 4 orang sebagai tersangka yang diduga terkait dengan kematian bocah berusia 7 tahun di Temanggung, Jawa Tengah. Ke-4 orang ini yakni orang tua korban Marsidi dan Suwartina, seorang dukun Haryono dan asistennya Budiono. Dalam penangkapan, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya kain putih untuk alas jasad korban, tisu basah, dan sejumlah telepon genggam. Mereka diduga melakukan ritual ruatan terhadap korban Aisyah Latifatul untuk menghilangkan pengaruh makhluk gaib yang merasuki bocah 7 tahun itu. Dalam ritual, korban dimasukkan ke dalam air beberapa kali hingga meninggal dunia. Wow. Jenazah kemudian disimpan oleh orang tuanya selama 4 bulan di dalam kamar rumahnya di Bejen, Temanggung. Dugaan awal adalah atas dari pengaruh bujuk rayu dari saudara H yang kalau di kampungnya itu merupakan orang pintar atau dukun, kemudian yang menyuruh untuk dari orang tua korban sama saudara B itu untuk melihat kondisi dari anaknya ya diyakini adalah kalau pada saat itu kondisi Johan tidak nakal, terus kemudian hasil dari koordinasi dari pengaruh dari ajakan dari saudara H, wah itu anak yang sedang dihinggapi dari dunia lain untuk dilakukan ruat. Nah, ruatnya bentuknya ditenggelamkan, terus kemudian nanti diangkat. Nah, itu motif sementara. Motif sementara, Dalam 4 teman-teman. bulan itu kakek korban Sutarno selalu mempertanyakan keadaan cucunya, namun orang tua korban selalu berbohong. Hingga akhirnya Sutarno mendatangi rumah korban dan menemukan korban sudah tidak bernyawa. Kepada polisi, kakek korban berharap polisi memberikan hukuman maksimal kepada 2 dukun yang telah mempengaruhi orang tua korban. Tuh, dengar teman-teman.
kakeknya berharap agar kedua orang tua diberi hukuman semaksimal mungkin. Luar biasa ini kakeknya. Wow. Bener sih, ini udah terlalu. Ditanya itu, Wah. ditanya saya anak di rumah. Tapi kalau ditanya kakaknya itu katanya di tempat bayi. Nah, itu sudah pengaruh nggak jujur. Nah ini dengan demikian saya minta harus dihukum dengan seberat-beratnya. Tuh, kakeknya aja minta dihukum yang seberat-beratnya gitu loh. Entah itu si dukunnya, entah itu mungkin anak beliau yang udah nggak jujur, kata beliau. Wah, dibalik ini semua teman-teman, parah sih. Kini bocah malang itu telah dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat. Sementara tersangka dijerat pasal kekerasan terhadap anak di bawah umur yang mengakibatkan meninggal dunia. Mereka terancam hukuman 15 tahun penjara dan denda 3 miliar rupiah. Wah, Dari Temang, menurut aku sih teman-teman 15 tahun penjara itu nggak cukup. Karena yang mereka lakukan lebih dari pembunuhan, itu udah kayak psikopat gitu loh. Minimal 25 tahun sih menurut aku. Karena mereka udah ngorbanin nyawa seorang anak yang nggak berdosa gitu loh. Dia masih kecil gitu loh. Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Parah sih. Inilah keterangan penyidik dan kepolisian di Komprehensi. Nah, ini keterangan terakhir nih di Komprehensi Versnya. Tersangka adalah Haryono yang mengaku sebagai dukun beserta asistennya Budiono dan kedua orang tua korban Marsidi dan Itu ada 2 dukun dan orang tuanya. Warga desa Bejen, kecamatan Bejen, Temanggung. Terungkapnya kasus mayat bocah 7 tahun yang disimpan selama 4 bulan di dalam kamar berawal dari laporan Kepala Desa Congkrang, Kecamatan Bejen, dan kakek korban Sutarno yang mengaku sudah berbulan-bulan tidak bertemu cucunya. Saat didatangi, petugas menemukan jenazah Aisyah Latifatul tergeletak di atas ranjang dalam kondisi telah kering. Setelah ditelusuri, barulah diketahui bahwa bocah malang itu adalah korban ruatan sesat pada Januari lalu. Ruatan dengan sesat, cara teman-teman. ditenggelamkan di bak mandi untuk mengusir makhluk halus dalam dirinya. Jadi sudah beberapa kali dilakukan ritual, anak-anak ini dianggap nakal dan dapat meresahkan warga sekitar apabila sudah besar nantinya. Di atas pengaruh dari minum tersebut, kedua orang tuanya yakin anak ini akan hidup, bangkit kembali, dan hilang sifat nakalnya. Selama 4 bulan, jenazah korban disimpan dan dirawat layaknya masih hidup, serta diberi pengharum agar tidak menimbulkan bau yang mengundang kecurigaan para tetangga. Seluruh pelaku dinilai melanggar undang-undang perlindungan. Kalau kita lihat di sini teman-teman, ini cuma ada pengharum ruangan sama kapur barus. Menurut aku sih ini nggak wajar ya teman-teman, buat jasad 4 bulan itu nggak membusuk cuman karena pakai kapur barus sama pewangi. Kemungkinan besar sih menurut aku itu mayat dikasih formalin atau pengawet apapun teman-teman ya. Karena secara medis itu nggak wajar banget 4 bulan nggak membusuk kayak gitu loh. Membusuk sih membusuk, cuman tinggal kulit sama tulang. Cuman itu kalau terbilang awet masih awet teman-teman. Nggak mungkin cuman pakai kapur barus sama pewangi ruangan gitu loh. Karena banyak banget netizen yang mempertanyakan kenapa nggak busuk. Apakah ada faktor hal mistis di sana? Perlindungan anak dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Tuh, 15 tahun penjara teman-teman. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Oke. Jadi keempat pelaku ini teman-teman dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Masing-masing 15 tahun penjara. Si dukunnya, orang tuanya. Nah, dan juga kakeknya tadi itu luar biasa, nggak pandang bulu sama anaknya, sama menantunya gitu loh, demi mempertahankan, memperjuangkan keadilan seorang cucunya teman-teman. Luar biasa di sini. Oke, jadi itu tadi videonya teman-teman, kita udah react sama-sama. Sebelum aku membahas tentang hal-hal mistis yang ada di video ini, aku bakalan beri poin-poin penting untuk teman-teman semua. Dan ini menurut aku penting banget, kita bisa ambil pelajaran dan edukasi di balik kejadian ini teman-teman. Yang dimana menurut aku orang tua itu emang penting banget untuk belajar agama.
penting banget teman-teman. Di sini aja kita bisa ambil kesimpulan, kita bisa ambil pelajaran. Siapa tahu nanti teman-teman semua yang udah punya anak atau yang belum punya anak dapat kejadian kayak gini, anak kalian nakal, anak kalian rewel, anak kalian suka nangis. Mesti kalian tahu dulu teman-teman, anak-anak khususnya bayi dan lain sebagainya itu emang rentan banget diganggu hal-hal mistis, diganggu setan, diganggu jin, itu emang rentan banget. Karena apa teman-teman? Yang pertama, indera keenam mereka memang masih terbuka, mereka masih bisa lihat-lihat hal seperti itu. Lalu yang kedua, mereka nggak punya kemampuan untuk mempertahankan diri mereka, untuk melawan hal tersebut. Mereka cuma bisa nangis, cuma bisa rewel, bisa merengek, bisa lari, cuma bisa kayak gitu. Nggak ada kemampuan kayak kita bisa mengusir, bisa berdoa, dan lain sebagainya teman-teman. Itu sebabnya anak-anak lebih rentan diganggu oleh setan-setan teman-teman ya. Nah, lalu selanjutnya, andai pun kalian punya keganjilan seperti ini, entah itu anak kalian ketempelan dan sebagainya. Nah, ini penting juga nih. Anak-anak yang masih di bawah mungkin umur 5 tahun, 7 tahun kayak gini tadi, 10 tahun, itu nggak bakalan kerasukan. Nggak bakalan kerasukan jin, teman-teman ya. Ingat, mesti dicatat, nggak bakalan kerasukan. Karena filter alam bawah sadarnya untuk jin itu memasuki, itu nggak bakalan mungkin bisa. Belum bisa, istilah wadah itu nggak bakalan muat. Nggak bisa. Beda kayak orang dewasa, akal pikirannya itu udah bisa dirasuki. Kalau anak-anak itu masih dunianya, nggak bakalan bisa. Secara alam bawah sadar dan pikiran bawah sadarnya itu belum bisa, teman-teman, nggak bakalan bisa. Apa ya istilahnya ya? Mentok-mentok paling cuman ketempelan gitu loh, ketempelan, dia sakit, dia merasa lihat ini, lihat itu, dan itu bukan kerasukan teman-teman ya. Dan saran aku, ketika kalian punya kejadian-kejadian kayak gini, bawa ke peruqyah yang memang benar-benar syar'i, sesuai sunnah. Jangan bawa ke dukun. Ingat sekali lagi, jangan bawa ke dukun, entah itu ya mungkin orang dekat kalian dan lain sebagainya. Kalau nggak sesuai sunnah, jangan dibawa. Bahaya teman-teman, bahaya. Salah satu contohnya kita udah bisa ambil pelajaran. Dan kita sebagai orang tua, aku bilang penting belajar agama. Karena apa teman-teman? Karena apa? Di sini ketika kita lihat anak kita rewel, anak kita suka nangis, kita udah beranggapan anak kita nakal. Padahal kita nggak tahu apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan, apa yang ada di sekitar dia gitu loh. Nah, di situ pentingnya kita belajar untuk cara mengusir setan untuk anak-anak kita, cara membacakan doa-doa sebelum dia tidur, cara bagaimana kita membersihkan dia, mensucikan dia gitu loh. Itu yang penting sebenarnya. Dan berhubungan tentang kejadian ini teman-teman, ini sebenarnya aku juga pernah alamin hal seperti ini, dan aku juga pernah hampir meninggal. Ini pernah terjadi sama aku, sama kasusnya dukun juga. Kurang ajar sih memang. Dulu itu kejadiannya kayak gini teman-teman, hati-hati, sekali lagi hati-hati. Banyak orang atau dukun-dukun itu mengusir orang kerasukan atau orang yang lagi kerasukan nih, mau disadarin biar nggak kerasukan lagi. Banyak banget orang-orang dukun melakukan pengeluaran makhluk gaib seperti ini, tapi dengan cara disakiti. Dengan cara disakiti. Ada orang yang beranggapan ketika orang kerasukan itu kakinya dibakar sama api. Dibakar sama api atau dicocol sama rokok biar kesadarannya itu kembali. Karena kan biasanya orang kerasukan itu kesadarannya diambil. Kesadarannya diambil, jadi ketika orang itu mau mengembalikan kesadarannya itu disakiti. Entah itu ibu jarinya dipencet, atau misalnya tangannya dipencet sekeras-kerasnya. Memang ada teknik-tekniknya pemencetan seperti itu, tapi bukan dengan cara disakiti teman-teman. Seperti biasanya ditusuk sama jarum di kaki, dibakar kayak tadi, sama seperti ini nih. Ini sebenarnya mungkin dia pengen mengeluarkan kerasukan ini dengan cara menyakiti dia atau menakuti si korban ini, dengan cara ditenggelamkan biar kesadarannya kembali gitu loh. Tapi ini cara yang salah. Ingat sekali lagi, ini cara yang salah menangani kasus-kasus kerasukan seperti ini.
Aku dulu pernah juga waktu kecil, karena waktu kecil itu aku sering kerasukan, teman-teman. Sering kerasukan, nggak sadar, lari ke candi. Diam di sana, nggak pulang sampai maghrib, bahkan nggak pulang sampai malam. Bahkan di kasus-kasus tertentu, kerasukan aku yang parah itu pernah aku kerasukan sampai beberapa hari. Nggak sadar-sadar, pokoknya kerasukan. Dan pada waktu itu orang tua aku, bapak aku itu lagi pergi, nggak ada di rumah, nggak ada di tempat aku. Jadi tetangga pada tahu gitu loh, tetangga pada tahu. Terus ada dukun yang datang, kayak mau bantu gitu loh. Oke, udah dibantu karena kerasukan gitu loh, mau lari terus ke candi, mau main terus ke sana. Pokoknya aku tuh merasa kayak di sana kami banget, mau main terus ke sana gitu loh. Jadi pada waktu itu aku dipegangi, tangan kaki aku dipegangi sama orang masing-masing, dipegangi sampai nggak bisa gerak, badan aku ditahan. Lalu si dukun ini kayak dulu pakai kayak apa sih namanya, batu kelapa yang emang bener-bener muat sama muka aja gitu loh. Batu kelapa itu dikasih asap sebanyak-banyaknya, kayak dipakai apa namanya, tempat telur gitu loh. Itu kan kalau dibakar tempat telur itu banyak banget asapnya gitu loh. Dikasih sampai banyak-banyak asapnya di tempurung kelapa. Terus dikasih ke muka aku. Pokoknya ditutup full batu kelapa itu ke muka aku. Jadi muka itu full, hidung, mulut, mata ditutup. Tangan kaki dipegangi gitu loh. Sampai itu aku nggak bisa bernapas, sampai bergerak nggak bisa bergerak lagi. Itu udah hampir pingsan, udah mungkin hampir meninggal pada waktu itu. Itu pernah kejadian sama aku, sama kasusnya seperti ini. Jadi hati-hati buat orang-orang yang mungkin menyadarkan orang kerasukan dengan cara-cara seperti ini. Mengembalikan kesadaran dengan cara seperti ini, itu nggak dianjurin banget teman-teman. Karena itu udah kejadian juga sama aku. Ya sebenarnya aku sadar pada waktu itu, aku sadar, setengah sadar gitu loh. Cuman yang namanya udah mau mati, ya mau nggak mau ya maksa gitu loh, maksa ya sadar. Dan andai itu loh telat beberapa detik aja, menurut aku sama seperti ini, ditenggelamkan, mungkin telat beberapa detik aja meninggal. Kasusnya seperti ini pernah kejadian sama aku dulu. Hati-hati sama dukun, hati-hati. Mereka nggak tahu dari sisi spiritual, dari sisi agama bagaimana menangani ini. Mereka cuma tahu menyakiti, mengembalikan kesadaran gitu loh. Jadi hati-hati teman-teman ya. Dan menurut aku teman-teman, di usia anak seperti ini, seperti Aisyah itu tadi, kayak anak umur 5 tahun, umur 7 tahun, itu mereka memiliki dunianya sendiri yang kita mestinya melihat dari sudut pandang dunianya. Bukan kita menilai dari sudut pandang kehidupan kita, lalu menilai dari anak ini nakal dan sebagainya. Nggak bisa kayak gitu. Justru menurut aku anak yang nakal di usia seperti itu, anak yang aktif di usia seperti itu, justru memiliki kecerdasan, memiliki kreativitas yang dimana secara ilmiah sebenarnya anak yang nakal di usia seperti itu atau yang aktif di usia itu justru secara alaminya itu merupakan anak yang sehat sebenarnya. Menurut aku ya, menurut aku nih, justru anak yang sehat, bukan kita anggap sebagai suatu kenakalan, enggak. Seharusnya kita bisa lihat itu dari sudut pandang dunianya, bukan dunia kita yang diukur dari anak usia seperti itu, teman-teman. Dan juga nih buat teman-teman khususnya orang tua nih, kita ketika melihat anak seperti ini, kita mesti punya keyakinan. Kita mesti punya keyakinan bisa mendidik anak kita dengan cara didikan yang baik, dengan cara nasihat yang baik, dengan cara kasih sayang yang baik, dengan cara doa yang baik untuk anak kita. Kita punya keyakinan agar anak kita ini bisa baik, agar anak kita ini bisa nggak nakal, agar anak kita ini bisa dididik dengan baik, bakti sama orang tua. Bukan dengan cara-cara seperti ini, teman-teman ya, sekali lagi, bukan dengan cara-cara seperti ini. Wah, dianggap dia nakal, dibawa ke dukun, dan lain sebagainya gitu loh. Beda tadi kalau mungkin anak kalian yang mungkin di atas usia yang memang sewajarnya dia udah sekolah, dia udah bisa berpikir, terus dia tetap nakal, dia tetap nggak mendengarin apa kata orang tua. Ya mungkin kalian bisa ukur itu sebagai kenakalan. Tapi beda buat anak-anak yang di umuran seperti ini loh. Ini
parah banget sih, menurut aku parah banget. Ingat sekali lagi, orang tua kita mesti punya keyakinan bisa mendidik anak kita, bisa menasehati gitu loh. Seperti itu. Sekali lagi, jangan dibawa ke dukun dan lain sebagainya gitu loh. Peran orang tua, kalian kan orang tua, kalian punya peran tersendiri, ya nggak sih? Seperti itu loh. Oke, jadi mungkin segini aja dulu video kali ini teman-teman. Aku bakalan bahas sisi spiritualnya sekalian dengan proses mediumisasi. Nantinya kita bakalan ambil kesimpulannya nantinya. Pas proses mediumisasi kita bakalan cari tahu apa kejadian sebenarnya sebelum dia meninggal, teman-teman ya. Oke, jadi mungkin segini aja dulu videonya. Kalau ada kata-kata yang salah, kata-kata yang mungkin hilaf aku sampaikan, mohon untuk dimaafkan, mohon untuk diluruskan teman-teman. Sekali lagi kita bantu doakan buat adik kita ini, semoga diberikan tempat yang layak di sisi Tuhan Yang Maha Esa, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman. Oke, mungkin segini aja dulu video kali ini. Selebihnya aku ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.